Apa kabar semua teman-teman Dumai, Dunia Maya? Saat ini saya ingin mengajak sharing kita semua dengan topik aturan main di dalam mengikuti menjalani grup Dumai. Kita tahu di dalam aneka media sosial yang kita ikuti, kita masing-masing pasti memiliki grup media sosial grup. Dan grup media sosial kita ini tentu berbeda ciri khas dan aturan mainnya. Saya akan memulai dari grup A. Grup A adalah segala bentuk grup yang bersifat alumni. Nah, kalau kita menjadi anggota di grup A, spesifikasinya kita pasti beranggotakan alumni alma mater. Bisa namanya reuni Dumai, teman sealumni SD, SMP, SMA atau SMU, kuliah, bahkan juga alumni perusahaan tertentu atau mantan tenaga kerja tertentu. Nah, dalam hal itu biasanya agak rada bebas dikit ya, dalam arti karena rata-rata saling mengenal ya. Di situ ada yang mau diam, mau dia kocak, mau dia ya ngasih tips dan sebagainya, biasanya oke-oke aja lah ya. Itu biasanya aturan mainnya tidak terlalu ketat. Sebatas asal jangan ada di situ ajang untuk lebay. Lebay dalam arti saling menyindir, saling mengejek, atau saling melukai hati perasaan, itu juga jangan. Tapi kalau sekedar guyon, biasanya tuh kalau untuk grup A alumni, itu kadang-kadang diperlukan juga ya. Kalau grup sepi juga kurang enak juga ya. Kalau orang bilang, kok alumni kita sepi banget nih? Ya, perlu ada yang rame-ramein ya, mungkin men-share lagu, share tips, share film, dan sebagainya yang sifatnya mengembangkan kebersamaan. Grup B, ada lagi namanya grup B. Grup B ini sifatnya adalah, contohnya untuk sifatnya, ada grup-grup itu yang sifatnya lingkungan bertetangga. Ini berbeda dengan alumni. Untuk lingkungan bertetangga, belum tentu kita semuanya akrab atau mengenal satu sama lain dengan anggotanya, kecuali sebatas kalau bersapa di jalan. Ini ada agak kaku dikit, dalam arti kita harus punya aturan main untuk tidak gosip, ya. Jangan ada jadi ajang gosip atau menjelekkan teman selingkungan yang bisa menimbulkan keretakan atau perpecahan. Mungkin di situ yang penting adalah informasi tentang kesehatan, informasi tentang menjaga keamanan lingkungan, informasi tentang menjauhkan diri kita dari bahaya, itu penting sekali. Dan informasi untuk saling mendoakan dan bertegur sapa untuk kalau ada acara keagamaan sangat penting. Ya, untuk agama yang berbeda, suku berbeda, saling menjaga perasaan itu sangat penting di situ. Ada lagi namanya grup C. C ini dalam arti kita golongkan grup-grup C yang kita ikuti apabila dia bersifat iseng ya. Iseng dalam arti ya ada yang ngajak kita grup karena kebetulan ada kebutuhan tertentu ya. Mungkin ada promosi barang, sifatnya iklan, sifatnya untuk dadakan. Itu maksudnya tidak sekelas alumni, tidak sekelas lingkungan, dan kita di situ mungkin lebih banyak tidak mengenal ya. Bisa saja itu karena kepentingan grup ini, C ini, untuk bentuk mempromosikan barang atau jasa. Nah, di situ tidak diperlukan namanya terlalu banyak akrab atau so akrab guyon, tidak terlalu perlukan. Yang paling perlu itu adalah informasi yang berkaitan dengan grup itu. Misalnya kalau memang grupnya mengenai menyebarkan jenis produk tertentu bersama, ya tipsnya itu yang penting. Ya, contoh kenapa si A marketing bisa. Ya kalau ada grup MLM tertentu biasanya sangat penting. Kenapa ada yang nggak bisa? Gimana cara supaya bisa bersama? Itu dia. Ada jenis yang lain namanya grup D. Grup D ini dalam media sosial kita golongkan kelompoknya seperti misalnya grup dadakan ya. Grup dadakan dalam arti yang saya lihat ada media sosial tertentu yang dadakan ini dia hanya kalau ada urusan tertentu ya.
Misalnya, untuk kepanitiaan tertentu supaya enak kita bikin grup tertentu. Ya, misalnya kita mau mengadakan kegiatan jalan-jalan bersama. Nah, supaya enak kita bikin grupnya. Nah, grup dadakan ini juga berbeda dengan yang lain, sifatnya agak administratif. Sifatnya sesuai dengan keperluan dadakan itu, ya. Misalnya kalau keperluannya ada touring, jalan-jalan, ya tentu tidak diperlukan informasi lain yang tidak ada kaitannya dengan tujuan panitia ini. Jadi itu sifatnya seperlunya aja. Di sini tidak perlu banyak guyon, tidak perlu banyak tips-tips yang lain-lain yang tidak ada kaitan. Ya, sebatas salam sapa. Ada lagi grupnya namanya grup E. E ini kita golongkan dengan grup ekonomi. Ekonomi dalam arti ekonomi jangka panjang. Ini ekonomi ini dalam arti memang diperlukan untuk grup-grup yang punya proyek bersama. Untuk singkatnya bukan jangka pendek, bukan dadakan, tapi jangka panjang. Ini sangat diperlukan adalah informasi yang sangat spesifik berkaitan dengan proyek besar yang dijalankan. Contohnya misalnya grup untuk penanggulangan bencana alam, penanggulangan COVID-19. Nah, ini tentu dikaitkan informasi yang berkaitan. Perkembangannya sejauh mana, kesulitannya di mana, tidak diperlukan guyon yang macam-macam. Tidak diperlukan meme yang macam-macam. Tapi yang diperlukan adalah apa yang berkaitan dengan proyek ini. Ada namanya lagi grup F. Aturan mainnya grup F adalah kalau dikatakan grup profesional. Ada orang suka memilih grup profesional apabila contoh dia ingin mengembangkan keahlian di bidang profesinya. Nah, dia di situ akan mendapatkan teman baru, ya. Bisa jadi profesi ini ya di bidang kemiliteran, ya sesama polisi, ya, sesama tentara, sesama security, dia punya grup, ya tertentu. Nah, kalau yang diperlukan itu adalah informasi yang saling berbagi di bagian itu. Tidak perlu misalnya dia grup nelayan, ya profesinya nelayan. Dia tidak memerlukan atau tidak terlalu pusing dengan adanya guyonan-guyonan yang ada kaitan dengan nelayan. Karena dia punya grup lain tuh di situ. Nah, ada namanya grup KB. KB ini keluarga besar. Nah, grup KB ini lebih sensitif. Kenapa? Kalau kita sudah dalam keluarga besar, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, kita tidak bisa menyatakan bahwa kita keluar dari keluarga besar itu. Sehingga yang saling diperlukan untuk keluarga besar ini adalah jauh melebihi dari yang lain, ya. Adalah sensitivitas untuk tidak saling kritik di situ. Untuk tidak saling mengecam di situ. Untuk tidak saling melukai hati di situ. Untuk tidak saling menteror di situ. Karena kalau udah keluarga besar, bahaya apabila terjadi saling kecam, saling menekan, saling mengejek di situ. Karena orang mau berada dalam keadaan yang sulit, ya. Keluarga besar, tapi kalau ada saling mengejek, saling menghina, keluar dari grup itu rasanya gimana ya gitu. Kan tetap kita keluarga besarnya tidak hilang. Yang perlu saling menjaga di sini lebih penting. Kalau ada hal-hal yang tidak cocok pendapat di grup keluarga besar, alangkah baiknya adalah dijapri. Ya debat dijapri nggak apa-apa, ya. Biasa dalam keluarga, tetapi tidak perlu dimukakan di keluarga besar. Ada lagi yang namanya grup itu namanya grup kalau kita katakan kelompok ini disebut juga grup yang bersifat religius, grup R, ya, religius. Untuk grup religius sudah pasti di sana, ya, yang sebaiknya yang satu aliran agama lebih bagus, ya. Jadi tidak ada nanti perdebatan yang tidak perlu. Misalnya kelompok tim doa, kelompok pemuji, kelompok penyembah, itu ada grupnya. Di mana di situ diperlukan adalah bagaimana full 100% sifatnya ibadah. Jangan di situ dicampur adukan dengan politik. Jangan di situ dicampur adukan dengan ibaratnya guyonan yang tidak perlu. Jangan di situ dicampur adukan dengan pendapat-pendapat yang tidak ada kaitannya dengan ibadah. Nah, ada lagi yang kita mau lihat, ini grup satu lagi yang agak unik sekarang. Namanya grup yang kita lihat di kelompok-kelompok Dumai ini. Ada grup yang bersifat dia independen. Dalam arti orang bisa saja memilih di Facebook atau di Twitter atau di Instagram kelompok yang dia independen memilih topik tertentu. Misalnya karena dia senang dengan hobi, ya.
hobi untuk menanam, dia memilih itu independen aja. Dan dia sangat memerlukan informasi yang ada kaitan dengan hobi itu. Dan tidak membutuhkan politik di situ. Tidak memerlukan yang lain, kecuali grup ini grup politik. Saran saya, kalau kita misalnya menemukan di grup itu ada yang memang suka bikin ribut, jangan dilayani dan diladeni di grup manapun. Tidak ada gunanya saling melukai hati, meributkan di grup. Kalau udah kita lihat beda pendapat, didiamin aja. Kita bila perlu, kalau memang bukan grup keluarga besar, keluar aja dari situ. Kalau memang di situ tidak ada, kita menemukan hal yang positif. Ya, apabila kita menemukan ada anggota yang tidak baik, alangkah baiknya admin di sini bersifat tegas. Admin memperingatkan anggota grupnya apabila ada yang menyimpang dari visi misi grup. Ya, kalau memang dia grup politik, dia harus dijanjikan dari awal bahwa kita di sini boleh berbeda paham politik, boleh berbeda pilihan partai, boleh berbeda pilihan pendapat, tetapi jangan saling menjelekkan, jangan memecah belah persatuan. Tetap kesatuan bangsa kita di atas kepentingan golongan. Ya, sangat disayangkan apabila saya membaca di beberapa grup tertentu orang terpancing untuk pecah belah, bahkan ada yang berantem di luar setelah ribut di media sosial. Di sini saya meminta setiap kita untuk menahan diri dari melakukan perbuatan yang tercela. Apa perbuatan yang tercela? Menghina presiden adalah perbuatan yang tercela. Bisa saja orang tidak memilih presiden A dan B dan dia kalah. Dan kita bisa menerima kenyataan siapapun yang menang dalam pilkada dan pilgub atau pilpres. Jangan melakukan perbuatan tercela seperti menghina presiden yang menang atau gubernur yang menang. Biarkan saja sejarah berjalan. Yang penting kalau dia sudah tidak cocok, dia tidak akan dipilih lagi. Dan kalau dia terpilih kedua kali, itu berarti masyarakat lebih banyak menginginkannya. Dan kalau kita menghina dia, kita sama dengan menghina masyarakat. Demikian pesan saya. Salam damai, salam dumai.